Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armaya Sari dari jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora. Saya dari Universitas UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya pelajari selama 1 semester ini, yaitu pendekatan sejarah politik, dengan tema yang saya akan bahas di sini yaitu proses Islamisasi di Nusantara dan juga di Eropa. Dan apa sih kaitannya dengan pelajaran saya selama 1 semester ini, yaitu pendekatan sejarah politik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kedua tema tersebut dan juga keterkaitannya dengan pelajaran saya. Baiklah, bagi teman-teman yang penasaran dengan penjelasannya, yuk ikuti terus video ini dari awal sampai akhir. Saya akan menjelaskannya. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan sesuai dengan tema saya, yaitu proses Islamisasi di Nusantara dan juga di Eropa. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya proses Islamisasi di Nusantara dan Eropa terjadi pada periode sejarah yang berbeda, dan pastinya hal ini memiliki pengaruh politik yang berbeda pula, bukan? Dan kira-kira apa sih kaitannya dengan pendekatan sejarah politik? Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan kedua pertanyaan tersebut. Yang pertama, kita akan membahas Islamisasi di Nusantara. Sebagaimana yang telah kita ketahui mengenai proses Islamisasi di Nusantara dimulai pada abad ke-13 melalui perdagangan dan interaksi antara perdagangan Muslim dan Arab dan India dengan penduduk setempat. Pada awalnya, Islam menyebar melalui perdagangan maritim dan proses konferensi sukarela dan tidak terkait dengan penaklukan militer. Para pedagang Muslim memainkan peran penting dalam menyebarkan agama Islam ke wilayah-wilayah pesisir Nusantara, yaitu seperti Aceh, Malaka, dan Jawa. Proses ini juga didukung oleh dukungan raja-raja setempat yang melihat manfaat dari adopsi agama baru dalam memperkuat posisi mereka. Selanjutnya yaitu Islam terus menyebar ke wilayah pedalaman melalui beberapa hal, yaitu pertama pernikahan campuran, yang kedua ada perdagangan, dan yang ketiga serta pengaruh ulama dan sufi. Nah, dari penjelasan di atas pasti timbul pertanyaan, lalu apa sih hubungannya dengan pendekatan sejarah politik? Apa sih yang kaitannya hal tersebut dengan pendekatan sejarah politik? Nah, baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Adapun keterkaitannya, proses Islamisasi di Nusantara ini memiliki dampak politik, yaitu proses Islamisasi di Nusantara memiliki dampak politik yang signifikan. Konferensi ke Islam seringkali disertai dengan adopsi tata cara hidup dan nilai-nilai Islam, termasuk hukum Islam. Hal ini berdampak pada pembentukan pemerintahan Islam dan penegakan hukum Islam di beberapa wilayah, seperti Kerajaan Aceh dan Denmark. Pemerintah Muslim tidak hanya mengurus masalah agama, akan tetapi juga memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat dan mempertahankan posisi politiknya. Dan yang kedua, di sini kita akan membahas tentang Islamisasi di Eropa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya proses Islamisasi di Eropa terjadi pada abad ke-8 hingga abad ke-15. Perluasan kekhalifahan Islam. Pada awalnya penyebaran Islam di Eropa lebih bersifat militer, dengan penaklukan dan pendirian kekhalifahan Umayyah di Spanyol dan kekhalifahan Abbasiyah di sebagian besar wilayah Mediterania Timur. Penaklukan ini membawa banyak wilayah di bagian selatan Spanyol, Sisilia, dan pantai Laut Tengah di bawah kekuasaan Muslim. Proses Islamisasi di Eropa memiliki dampak politik yang kompleks di wilayah-wilayah yang dikuasai Muslim, seperti Al-Andalus atau kita sebut dengan sebutan Spanyol Islam. Sistem politik yang diadopsi adalah sistem Islam pemerintahan Islam dengan penekanan pada hukum syariah diterapkan dan hubungan dengan dunia Muslim lainnya disempurnakan. Namun setelah beberapa abad perjuangan antara kerajaan-kerajaan Kristen dengan kekuasaan Muslim menyebabkan adanya pergantian kekuasaan dengan negosiasi politik,
pemeliharaan politik dan peningkatan kekuasaan Eropa Kristen menyebabkan Islamisasi di Eropa berhenti dan perlahan meredup atau memundurkan diri dari hal tersebut. Dan adapun secara keseluruhan, proses Islamisasi di Nusantara dan Eropa memiliki perbedaan dalam metode penyebaran agama dan pengaruh politiknya. Di Nusantara, Islam menyebar melalui perdagangan konferensi sukarela dan pengaruh raja-raja setempat. Sedangkan di Eropa, Islam menyebar melalui penaklukan militer oleh kekhalifahan Islam. Kaitannya dengan sejarah politik adalah bahwa penyebaran Islam di kedua wilayah ini berdampak pada pembentukan pemerintahan dan penegakan hukum Islam, meskipun dalam konteks politik yang berbeda. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai tema saya ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya mohon kritik dan sarannya. Sekian saya ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.